الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Dalam satu hadis diriwayatkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatun inda fitrah wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu ampunan,
rahmat dan balasan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu syahru Ramadhan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar." Yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ibnu Khuzaimah. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mendapat jaminan masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba yang sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah, tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan Syekh Abu Laits As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin dengan mengutip riwayat Al-Hakim dan Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri ataupun kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Ramadan ini, Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam setahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghullaqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekian khutbah yang bisa khatib sampaikan. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal, sehingga bisa meraih ampunan, rahmat dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الإنام وعلى آله وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضالين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما قضيتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.